Beriman itu enggak sih? Harusnya ya. Orang yang paling bahagia. Orang yang paling bahagia. Makanya, kenapa? Karena dia yakin zat yang menetapkan takdir atas hidupnya adalah zat yang maha baik. Allah itu maha adil. Gak mungkin zolim. Allah itu maha benar. Gak mungkin keliru. Allah itu maha bijaksana. Gak mungkin sembarangan. Dan di atas itu semua Allah itu maha sayang. Jadi dia menatap setiap episode hidup yang dipergilirkan dalam hidupnya dengan penuh kebahagiaan. Karena Allah yang menetapkan ini semua. Bahkan level berikutnya, Mbak Zizi, kata guru saya, dari orang beriman itu bukan hanya menerima takdir, tapi mencintai takdir. Gimana tuh Ustaz mencintai takdir? Tadi, membangun keyakinan Allah tuh gak mungkin salah. Okay. Ya. Baik atau buruk takdirnya kita terima, kita nikmatin gitu ya. Kata Maulana Rumi begini, aku mencintai masalahku. Kenapa? Karena aku tahu yang memberiku masalah juga mencintaiku. Masya Allah, itu levelnya udah beda banget Ustaz. Ini perjalanan seumur hidup memang. Dan butuh latihan, Mbak Zizi. Yeah. Kita untuk bisa main bola aja kan butuh latihan ya. Yeah. Sama, untuk bisa ikhlas, untuk bisa ridho. Makanya, kata para ulama, ada satu ibadah yang itu bahkan bobotnya di sisi Allah bisa lebih besar daripada sedekah, bisa lebih besar daripada sholat sunnah, ratusan rakaat, bisa lebih besar daripada puasa sunnah. Tahu nggak ibadah apa? Apa sih? Ibadah ridho. Ada orang amalannya biasa aja, amalan standar lah, tapi dia begitu mulia di sisi Allah. Kenapa? Hatinya ridho. Hatinya ridho. Makanya ada satu doa yang diajarin sama Nabi, yang kalau bisa ini kita baca setiap pagi, setiap petang. Semua kita hafal. Dari TK kita hafal doa ini. Kata Nabi, kalau kita baca doa ini setiap pagi, setiap petang, itu Allah akan memandangnya dengan sepenuh cinta. Allah akan ridho. Doa yang mana Mbak Zizi, tahu nggak? Raditu billahi robba. Tentu bukan cuma baca. Kalau baca anak TK juga bisa. Seberapa bisa kita membaca itu dengan sepenuh rasa. Raditu billahi robba itu artinya apa? Ya Rob, hamba ridho. Engkau Rob hamba yang mengatur segala urusan hamba. Kita punya keinginan, Allah punya keinginan. Mana yang pasti baik? Keinginan Allah. Kadang-kadang selaras, kadang-kadang gak selaras. Kita pengen A, kadang-kadang takdir Allah A, selaras. Ada masanya, kita pengen A, takdir Allah B. Dan ketika gak selaras, yang terucap dari lisan kita, Raditu billahi robba, hamba ridho ya Allah. Engkau Rob hamba. Engkau yang mengatur segala urusan hamba. Kata Nabi, kalau seorang hamba mengucapkan itu setiap pagi, setiap petang, dalam zikir pagi petangnya, Allah, bahkan kalimatnya, Allah wajib meridhoinya. Allah wajib meridhoinya. Jadi, Allah begitu masih lembut, masih mesra ketika menyapa hambanya yang banyak dosa. Tapi, dalam hadis qudsi, ketika Allah berkata kepada hambanya yang gak ridho, perhatikan kalimatnya, malam yashkur ala na'mai walam yasbir ala balai walam yarda biqadai falyakhruj min tahtis samai waliyatlub robban siwai. Katakan kepada hambaku yang tidak tahu syukur atas nikmatku, tidak mau sabar atas bala dariku, dan tidak ridho atas takdir ketetapanku, cari Tuhan selain aku, keluar dari kolong langitku. Ya. Jadi, ridho itu Mbak. Mungkin kalau boleh saya kunci jadi satu kata. Tentang semua yang kita bahas tadi. Pertolongan Allah. Apa yang kita bahas tadi? Kebahagiaan. Healing. Obat luka batin. Kalau boleh saya rangkum jadi satu kata. Maka ridho. Radiyallahu anhum wa radu'an. Dan puncak suksesnya seorang hamba itu kan ketika dia ridho dan Allah pun ridho. Maka kita minta, Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi ya Allah. Engkaulah maksud tujuan hidupku dan ridhomu lah yang aku harap. A'tini ridhoka wa rodina bikulli qadha'ika khairihi wa sarrihi. Kasih hamba hati yang ridho ya Rabb atas segala ketetapanmu, baik itu enak ataupun gak enak. Ya. Itu kita minta terus sama Allah. Dan dengan itu
kita akan menemukan keindahan dalam setiap takdir kehidupan. Amin. Gitu, Mas. Jadi pertolongan Allah akan selalu hadir, akan selalu datang ketika kita ridho atas takdir yang Allah berikan, baik itu baik ataupun buruk, dan kita akan selalu bahagia kalau kita sudah ridho. Iya. Saya bahkan berani mengatakan nggak bisa kita masuk ke zona pertolongan Allah kalau kita belum menemukan ridho itu di hati. Karena kadang ridho itu hanya lip service. Iya saya ridho kok, iya saya ikhlas, tapi nggak dari hati. Karena itu memang nggak semudah itu kan untuk bisa membuat, meng-create hati kita sendiri ikhlas sama ketetapan yang Allah kasih. Iya. Tapi kata Imam Ghazali nggak apa-apa Mbak Sisi. Maksudnya begini, ada salah seorang yang bertanya kepada Imam Ghazali, wahai Imam, aku nih gimana ya? Aku nih berzikir, tapi cuma di mulut aja, belum sampai ke hati. Gimana wahai Imam? Kata Imam Ghazali, itu lebih baik. Ya, lebih baik hatimu lalai dalam keadaan berzikir daripada lalai dalam keadaan yang lain. Maka walaupun cuma masih bisa di mulut, nggak apa-apa Mbak. Ucapin dulu, walaupun di sini. Mudah-mudahan lama-lama turun ke sini. Ya Rob, hamba ridho. Ya Rob, hamba ridho. Raditu billahi robban.